Ya dia sedih aja. Malah dia bilang sama saya, dia pernah ditipu sama temennya yang di Bali. Dibawa uangnya kabur. Terus saya tanya, manfaatnya gimana jadinya? Iya, ternyata benar kata lo. Gue jangan tinggal di Bali. Bali tidak baik untuk hidup gue. Gue akan pulang ke sini. Ya sudah. Hiduplah kita sebagai rumah tangga. Alhamdulillah saya keluar penjara tanggal 29 Desember, saya ingat. Ya, Januari tanggal 23 kita pergi ke Tasikmalaya. Karena dia bilang dia mau masuk Islam. Karena dia ingin menikahi saya. Dia bilang begitu. Lalu kita pergi ke rumah Kak Fitri dan ke tempatnya Kochen. Gue bilang, Kak, ini si Tony gimana? Mau nikahin gue, mau nikahin aku, Kak. Tapi dia Kristen, di keluarga aku tuh nggak ada, Kak, yang nikah beda agama. Gimana ya? Ditanya Tony sama Kochen. Diajarinlah dia tentang Islam. Islam tuh begini-begini Tony. Islam tuh begini-begini Tony. Makanya Kochen sama Anthony itu sering yang namanya hangout bareng. Untuk mengajarkan Islam. Karena Kochen juga mualaf. Kochen juga mualaf. Sama Kochen mualaf. Jadi Kochen tahu Islam itu seperti apa. Gitu. Naik ya followersnya Tony ya. Selebriti dia ya. Tapi gak apa-apa lah. Itu udah rezeki dia ya. Gak apa-apa. Nah udah itu akhirnya dia kekeh. Pengen menjadi Islam. Ya udah kita ke Tasikmalaya. Kenapa pilih Tasikmalaya? Pertama karena itu tempatnya Kochen. Kedua di Tasikmalaya itu ya sangat bertoleransi. Di sini ada apa namanya? Gereja. Sebelahnya ada masjid. Nggak berantem, nggak ada tutup-tutupan, nggak ada ribut-ributan. Nah, gue pilih di situ. Kebetulan Kochen punya teman yang bisa memualafkan Tony. Akhirnya dia mualaf. Setelah dia mualaf, kita menikah. Jadi, gue tidak pernah berzina. Ya, kalian jangan salah. Sebegini-begininya gue, walaupun dia tinggal di rumah gue, karena di rumah gue ada anak-anak, gue tidak akan melakukan hal-hal buruk. Gue tidak akan mencontohkan hal-hal buruk untuk anak-anak gue. Ya, setelah menikah, baru gue bilang sama anak-anak gue, ini Uncle Tony sudah menjadi suami Ami. Jadi Uncle Tony udah gak tidur lagi di bawah, Uncle Tony tidur di atas. Gue selalu bilang sama anak-anak gue, jangan panggil papa, jangan panggil papa. Panggil Uncle Tony karena dia bukan anak kandungnya. Biar bagaimanapun dia bukan anak kandungnya. Gue belajar dari Kak Fitri dan Kochen. Kak Fitri punya anak dari mantan suaminya 2, Naira dan Kera. Naira dan Kera manggil Kochen itu adalah uncle. Karena kata Kochen, biar bagaimanapun gue bukan ayah kandungnya. Tapi gue dihargain seperti ayah kandung. Jadi dia panggil gue Uncle Chen aja. Nggak apa-apa. Nah, gue pun ya mengajarkan itu ke anak-anak gue. Tapi gue nggak tahu kenapa yang namanya Tony ini pengennya dipanggil papa. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya dia marah. Dia bilang, kok lu suruh anak-anak lu panggil gue uncle? Loh, gue belajar dari kakak gue, Kak Fitri dan Kochen. Kochen sendiri yang ngomong, gue bukan ayah kandungnya. Ya makanya lu panggil gue uncle aja, gak apa-apa. Kenapa lu marah? Akhirnya kita berantem, diem-dieman. Ya udah, gue ngalah, gak apa-apa, udah panggil aja papa deh. Walaupun gue risih, ya biar bagaimanapun anak-anak gue punya bapak-bapaknya. Lillahi ta'ala, gue tidak pernah bicara jelek kepada anak-anak gue tentang bapaknya. Ya, mau nanti dia udah gede dia lihat di YouTube gue ngomong apa, itu urusan nanti. Tapi ketika anak-anak gue bertanya tentang bapaknya, selalu jawaban gue bagus. Kalau si Aska tanya bapaknya, papaku kemana? Lagi ada di bulan. Kok di bulan? Karena dia jadi astronot. Untung Arkana masih kecil, belum nanya tentang bapak-bapaknya. Belum tanya tentang bapaknya. Loli, alhamdulillah sama bapaknya memang tidak pernah berantem. Jadi dia sering komunikasi.
Kecewa anak-anak pasti. Aska sakit sekarang. Iya. Aska, sini sayang. Demam dikasih. Aska sini. Oke bang. Kamu masih demam nggak? Aska sini. Kasian dia kelayangan. Masih sakit. Kamu kelayangan? Kalau masih sakit kita ke rumah sakit aja lah. Hah? Ini panas banget nih. Ih panas banget. Ini Aska sampai sakit. Ini Aska sakit karena dia kecewa. Dia kecewa kenapa? Pergi tanpa bilang apapun, ya. Dia sakit, dia kepikiran. Karena Aska butuh figur seorang ayah. Walaupun di rumah kadang-kadang Tony tidur, bener gak? Tidur, Aska nonton di bawah. Bener atau enggak? Benar. Nah, tuh dengerin anak sendiri. Aska sampai sakit karena dia bingung. Kok pagi-pagi Tony nggak ada, padahal nggak berantem nggak apa. Dan gue selalu bilang sama Tony itu merusak mental anak-anak gue. Kenapa? Karena kalau dia marah di depan anak-anak gue. Dan gue selalu bilang sama dia, jangan pernah berantem depan anak-anak gue. Anak-anak gue tidak tahu apa-apa. Di mobil dia ngajakin gue berantem di depan Arkana. Di rumah dia ngajakin gue berantem di depan Aska. Sampai akhirnya gue memutuskan Februari gue ingin bercerai. Karena gue tidak mau merusak mental anak gue. Ya, walaupun gue pacaran, kalau nggak serius gue nggak akan kenalin sama anak-anak gue. Kalian bisa lihat itu. Mau gue deket sama siapa, gue nggak akan kenalin sama anak-anak gue sebagai pacar. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Ya, jadi sebetulnya gue nangis itu tadi adalah mencurahkan rasa apa ya dia? Mencurahkan Kayak sakit sesek, Iya. sesek selama ini, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. nggak apa-apa kalau udah dikeluarin. Jadi udah dia itu selama ini pengen kontrol gue di rumah. Dia pengen kontrol gue di rumah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia bangun pagi, ya dia anterin anak sekolah. Karena Aska kepengen dianterin sama Tony. Pulang dia tidur. Gue selalu bilang jangan tidur, buka laptop, yuk kita bikin apa. Coba telepon si Son yang di Bali, itu t-shirtnya udah sampai mana jadinya. Itu t-shirtnya sudah sampai mana jadinya. Selalu bilang I'm tired, I don't have enough sleep, I have to sleep first. Oke, akhirnya dia tidur ya sampai siang. Gua bangunin, lo mau nggak jemput Aska? Kalau lo nggak mau jemput Aska, gue yang jemput. Oh nggak apa-apa, gue yang jemput. Ya udah. Padahal kan ada supir. Kenapa supir gue disuruh nganggur? Gue cuman gaji dia cuma-cuma. Dia bilang katanya nggak apa-apa, biar lebih deket. Oke, make sense, nggak apa-apa. Tapi akhirnya pulang sekolah dia capek lagi. Dia lihat ya berapa? Dia capek lagi. Dia tired lagi. Dia mau tidur lagi. Akhirnya nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Loli waktu berangkat ke London ya, visa gue itu masih ada di London. Belum keluar. Ya, karena ada masalah dengan Aska sebetulnya. Bukan masalah dengan visa gue. Karena di akte ada nama Sajat Ukra. Ya, harusnya gue di akte nggak usah ada nama bapaknya. Harusnya itu akan dipermudah. Jadi butuh waktu. Akhirnya Tony lah yang anterin. Nah, sebelum nganterin Loli ke London kita berantem. Karena gue sebagai seorang istri meminta, lu mau pilih temen lu atau lu mau pilih gue? Dia nggak bisa memilih. Gue marah. Dan akhirnya dia keluar kata-kata yang tidak baik didengar oleh seorang istri, apalagi gue yang sudah kena abuse sering kali. Akhirnya apa? Berantem. Gue kelepasan, gue gampar. Pas gue gampar dia nyerocos terus. Gue lempar pakai gelas yang itu tuh ya, tulang beling yang kecil. Pajangan yang itu, pajangan.
Lu goblok, kenapa lu udah tau gak? Ya memang gue goblok. Emang gue goblok. Kan gue emang selalu goblok untuk masalah cowok. Nih, gue lempar pakai ini. Dan ini pun gak kena. Ini gak kena, ini kenanya ke tembok. Jadi dia janganlah dia berbohong. Ya kalau digampar, betul digampar. Karena ada ucapan dia yang bikin gue sakit hati. Ya. Tapi kalau untuk asbak ini tidak kena ke mukanya, tidak kena ke badannya. Ini kena ke tembok. Karena gue cuman kesel dia gak mau diem. Gue lempar ini ke tembok. Brak! Gitu. Katanya dia gak kerja. Tapi kok bisa bayarin cicilan. Dia tidak pernah bayarin cicilan saya. Cicilan naon? Rumah gue bayar sendiri. Dia itu cuman bayarin cincin. Cincin pernikahan. Dan itu sisa. Itu mahar. Kamu orang Islam bukan? Kalau kamu orang Islam, kamu tahu itu mahar. Dia ambilin gue minum dia. Kamu tahu mahar kan? Ya kalau kamu Islam, kamu tahu mahar. Dia beliin cincin, bukan cicilan. Ya. Dan itu juga sisa. Itu sisa, bukan dia bayar full. Karena harganya 2,5 M, dia cuma bayar 700 juta. Ya. Kalian jangan salah kuping. Jangan tipis kupingnya, jangan tipis. Tony di mana sekarang? Di rumah ibunya. Di rumah ibunya, katanya ibunya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Cincin pas ngelamar gimana Kak? Cincin pas ngelamar itu cincin fake. Cincin fake dia beli di Swarovski. Itu bukan cincin asli untuk pernikahan atau untuk engagement. Karena cincinnya itu masih di Swiss. Gue ada kirimin cincin gak sih? Yang waktu gue beli cincin di Swiss. Enggak, gue pernah kirim. Gue pernah kirim ke lu. Ada. Chat lu udah hilang. Chat gue lu hapus, anjing. Bukan dihapus, ke restore. Nama gue apa di sini deh? Kita lah. Ke restore. Yang cincin. Lu gak pernah ngirim cincin, jam, Magelang. Iya, jam sama gelang mana? Tapi di mana itu ya? Nah, sama satu lagi. Satu lagi ini lucu nih, ini lucu nih. Waktu gue di penjara, kan Aska mau nonton Ronaldo, ya, nonton bola. Ya udah nonton deh Aska. Gue beli tiket 175 juta. Tony dan Aska. Sama Abai. Hotel gua, makan gua, semua gua. Bahkan, mana tadi WhatsApp tadi yang gue kirim ke lo? Gue juga ngangkat bacanya. Ya, bahkan saking nggak tahu dirinya, dia mau belanja pakai kartu kredit gue. Jangan kasih lihat nomornya. Iya. Nih, dia mau beli. Can you recommend also a good mall here in Qatar? Dikasih tahu dong sama siapa namanya, Gilbert. I need to buy some shoes, Vans and also Gucci or Balenciaga. Udah branded ya aja. Baca, gue nggak bohong. He using my car. Ada lagi nih. Oh enggak, ini sama. Jadi kalau kalian mau pacaran sama Tony silahkan. Silahkan. Gue sih nggak silahkan. Semua omongan dia itu hanya pembelaan. Supaya dia tidak terlihat bersalah. Dan orang tuanya pasti bela lah. Ibunya pasti bela lah. Bapaknya pasti bela lah. Walaupun anaknya salah. Harusnya kalau tahu diri. Kalau mau pergi dari rumah ini. Kalau lu laki-laki gentleman. Ya, kalau lu laki-laki gentleman. Gue kasih tahu sekali lagi ya. Kalau lu laki-laki gentleman dan punya harga diri, ketika lu mau pergi dari rumah, lu tidak akan membawa selembar apapun. Itu baru diancukin jempol. Apalagi lu membawa barang-barang pemberian dari istri lu atau orang yang pernah lu sayang. Itu baru jempol. Bener nggak? Bener nggak?
Karena apa? Karena Tony waktu dia ke ke Jakarta, satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Lu tanya Bimo stylist, DM Bimo. Sampai Bimo bingung mau stylistin gimana. Nggak ada baju. Nggak ada baju. Lu tahu seberapa banyak gue beliin baju buat Tony? Sini dia. Nih, sebanyak ini baju gue beliin untuk Tony. Sebanyak ini gue beliin baju untuk Tony. Sebanyak ini guys. Mana lagi buat Tony? Ini. Sebanyak ini gue beliin baju buat Tony. Ini untuk packing kita tanggal 5 dan 6 ke Jepang dan ke mana? Jepang dan Korea. Sebanyak ini gue beliin dia baju. Dan gue tidak pernah bilang dia mencuri. Dia ngarang-ngarang sendiri, dia bilang dia mencuri. Kapan gue bilang dia mencuri? Baju endorse. Sorry, gak ada di endorse. Lu tanya Bimo. Bahkan gue bayar Bimo aja untuk stylistin 8 juta. Masa endorse? Gak ada endorse. Gue gak pernah baju endorse. Apalagi endorse Mangga 2. Nggak ada. Gua pernah di endorse Mangga 2, gua kasih pembantu gua ambil uangnya. Nggak ada. Nggak ada. Itu baju baru semua. Nggak ada. Ya udah hamil terus dimarah tuh. Siapa yang hamil? Siapa yang hamil? Gua tidak akan pernah mau hamil lagi. Cukup. Cukup. Jadi yang Tony bilang tadi di instastory-nya itu hanya pembelaan dirinya. Gua tidak pernah membelikan tas itu. Kochen pun tahu tas itu dipakai hanya untuk nge-gym buat dia karena dia tidak punya tas. Ya. Kedua, gelang dari Kamel itu adalah hadiah ulang tahun. Gua bilang sama Tony, karena lu nggak pakai gelang, lu pakailah gelang ini. Saat kita berangkat ke Jogja. Ya. Itu kedua. Ketiga, gue bilang karena adik gue Lintang tidak ada di rumah, lu boleh pakai baju dia. Lu boleh pakai sweater dia. Bukan gue kasih ke dia. Kok dia ngomongnya beda-beda. Dia bilang itu semua dikasih. Nggak pernah. Gue kalau wardrobe-nya Lintang itu ada di bawah. Jadi setiap gue ngomong, pasti ada orang di bawah. Gue bilang, Amor, you can use this. Because Lintang nggak ada di sini. Dan dia barang-barangnya kan jelek, kaos-kaosnya kan jelek. Jadi kalau dia pergi sama gue, kalau dia pakai sweater bagus, itu sweater adek gue. Ya, jadi semua yang dibilang sama Tony, ya di story-nya dia itu adalah bohong. Itu bohong. Ya, saksinya begitu banyak orang-orang yang ada di sini. Bahkan Bimo tahu, asisten Bimo tahu, Dea tahu, Krisna tahu, Re tahu, Dokter Oki tahu. Waktu ulang tahun gua dia pakai jaketnya Lintang. Dia hanya pembelaan karena dia malu. Dia malu, dia udah keluar dari rumah ini nggak bilang-bilang dan dia bawa barang-barang gue. Dia bawa kaos rare gua yang gua beli 45 juta, kaos kebesaran, gombrong. Gue pikir wah kalau dipakai Tony bagus. Gue bilang, "Baby, pakai ini ya, biar kalau pergi keren." Dia pikir gue ngomong gitu ngasih ke dia. Gue bingung sama pemikiran bule, apa-apa mau dipunyain. Memang bule Jerman yang nggak tahu ya, ada yang baik ya ada yang enggak, tapi gue bersyukur akhirnya semua sudah selesai. Ya, akhirnya semua sudah selesai. Tidak ada lagi sakit-sakit hati. Gue tidak lagi keluar uang. Dia itu ada bikin apa yang buat gigi yang kayak gue pakai putih. Veneer di Dokter Devia. Jadi gini, 3 minggu yang lalu gue ke Dokter Devia, gue ngukur veneer gue karena veneer gue harus diukur baru, ya kan? Terus dia ikut, terus dia, aku pakai veneer juga.
Buat di mana, kan giginya udah rata, udah bagus. Ini yang bawah agak maju katanya. Akhirnya diukur tuh, ya. Tanya dokter Devia, dokter Devia yang di dekat Gandaria City. Tanyain, gue bohong apa enggak? Gue ada malah nih chatnya. Gue iniin ya. Ini dokter Devia. Boleh kamu tanya ke dokter Devia. Bacot aja nih orang, emang lagi ngebacot. Ya, emang lagi ngebacot. Ya, karena menjelaskan fitnah dan pembelaan diri dari seorang Tony Dedola. Nih. Sore Ibu Niki mohon maaf sebelumnya kami ingin konfirmasi tindakan Bapak Marco di hari ini. Tadi ada pembuatan Invisalign ya Ibu, dan juga skin 3D untuk total Bapak Marco di hari ini 94 juta. Baca nggak? Baca nggak? Baca nggak? Tuh. Terus dia kirim gue uang 3 kali 60 juta. Invisalign dia aja harganya 90. Invisalign mana sih dia? Itu tadi lu gituin soalnya. Ituin. Mana sih? Coba baca ya. Nah, Invisalign dia aja harganya 940 juta. kira-kira ini. Coba. Nih. Kan gak tahu diri. Bilang katanya gua ambil duit dia. Duit dia dari mana? Duh, harusnya gini nih Daya. Harusnya di gini nih. Bisa dipoto. Iya, di capture biar nggak bergerak-gerak. Capture gimana sih? Gini. Coba. Hidungnya kenapa gatel terus? Iya, karena gua nahan nangis. Maksud lu? Iya. Mana itunya? Capture-nya. Di mana? Tony bikin story soal Qatar katanya. Gue bakalan itu lagi. Nih. Ini biar nggak blur. Baca sendiri. Dia kucuk-kucuk, dia datang ke dokter Devia pengen pasang Invisalign nih. Udah kebaca belum? Ya kalian ngapain follow dia, lagian gak guna. Dia miskin, kalian gak akan hidup bahagia juga. Palingan kayak Ari Wibowo nanti ujung-ujungnya. Ganteng doang. Dia juga gak ganteng-ganteng amat aslinya. Cuman dia baik aja sama anak gua. Gua tuh selalu lulu sama Loki yang laki yang baik sama anak gua. Baca gak? Kebaca nggak? Ambil tisu dia. Kayaknya kurang terang sini, gue terangin dulu dah. Iya, lo mah kacau. Kali. Nih, kebaca nggak? Tuh. Tuh, kebaca nggak? Kebaca nggak? Kebalik hurufnya. Oke, gue pakai kamera belakang. Nih. Tuh. Sore Ibu Nikita, mohon maaf sebelumnya. Kami ingin konfirmasi untuk tindakan Bapak Marco di hari ini pada pembuatan Invisalign Ibu, ya, Invisalign ya Ibu, dan juga skin 3D untuk total Bapak Marco di hari ini seharusnya 94 juta. Baca nggak?
Coba lihat si Tony. Gue akan bales semua storynya si Tony. Baca nggak? Gue bayarin Invisalign dia 94 juta. Mana? Apa ini? Ini pakai kartu kredit tuh. Sampai abai ketakutan. Sampai abai ketakutan. Ini dia posting ini pakai kartu kredit gue. Bodoh kan dia? Bodoh dia. Posting apa aja gimana dong? Balenciaga and Gucci shoes for Aska not me. Iya, for Aska not me. Tapi abis itu dia telepon. Boleh nggak gua beli juga sepatu? Lu nonton kan Tony? I know you are watching me. I know you are watching me, but I can explain everything because there is here in my mind. Ya, ini untuk Aska dan Tony dan Mark dan Tony si penipu. Tony the lying person in the world. The poor people from Jerman, and he moved to Bali because Bali everything is cheap and free for fuck. Ya Tony, I know you watching me, I know. Ya, lu pengen punya sepatu kembaran sama Aska. Terus gue bilang, kenapa nggak beli Vans aja? Ada lagi yang diposting sama si Tony? Ada lagi? Lego. Lego ini harganya 9 juta. Ini gua yang beliin. Buat dia ada aktivitas. Buat dia ada aktivitas di rumah, nggak cuma tidur doang. Ada Titanic juga mana? Gak posting dia ada di situ. Ada Titanic biar dia juga nggak tidur terus di rumah. Ada lagi, ada lagi. Selamat sore Ibu, Sigot 50%. Iya, kan? Bener kan? Kalau bukan karena gua, dia nggak bakal dapat diskon 50%. Dia tolong. Tony, why you so stupid Tony? Why you are so stupid? I know you watching me. Ya. Ini harganya 94 juta karena Dokter Devia respect me, ya, dia kasih diskon buat lu. Tapi siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Nikita Mirzani. Gua buktiin lagi. Tunggu. Ini mana tadi capturean? Jangan kasih ampun. Nggak kasih ampun Derry. Dia story terus. Gua bales story dia. Dia tahu dia nggak mau jelek karena dia tahu dia jelek. Dia tahu dia mau kondo. Dan gue selalu bela dia bahwa dia tidak mau kondo. Nih. Ada rekening gua nggak sih? Mana? Oh enggak, di atas ini ya? Nggak ada, iya. Nih, siapa yang bayar Invisalign? Dari sini aja. Siapa yang bayar Invisalign? Si Tony Dedola, poor people, and also her mother and also her father. Look, siapa yang bayar Invisalign Tony? Ada ini enggak?
Ada apa namanya? Chargeran. Ayo Tony, lo mau share apa lagi? Gue bisa jawab semuanya karena gue punya data. Iya, chargeran. Enggak, pakai kabel di bawah tuh, kabel. Minta kabel. Sambungan. Mana Instagramnya? Iya, sambungan. Sambungan. Diskon 50% karena Dokter Devia melihat gue. Harusnya kalau Tony bukan pasangan gue, dia harus bayar 94 juta. Karena dia pasangan gue dan gue bilang, "Dok, ini suami saya, Dok. Ya udah aku kasih diskon ya. 50%, terima kasih." Akhirnya disuruh bayar 40 berapa? 45 juta. Tony ketemu gua gebuk anjing belakang kupingnya. Dia ada di Jerman, kata dia nggak takut karena dia di negara dia. Karena dia di negara dia, dia nggak takut. Dia nggak tahu. Gua aja bisa ngebecengin mukanya si Yoke di Amerika. Dia nggak tahu. Walaupun itu negaranya, gua aja bisa nyuruh orang taruh beceng di kepalanya si Yoke. Marah Tony. Enggak ada lu juga nggak diskon kan? Hah? Makanya kalau nggak ada gue nggak diskon kan? Siapa? Iya emang Tony, if you not with me, you will never get discount. You know, you are nothing. You are nothing. You have to know that. You have to know that. Yeah, you are nothing. Before with me, your followers it's only 200. Only 200. Kemarin sunat siapa yang bayarin? Gua. Lu tanya Rumah Sakit Premier Bintaro. Tanya Tony sunat pakai uang siapa? Pakai rekening siapa? Atas nama siapa? Dia sunat aja minta gua yang bayarin. Dia sunat minta gua yang bayarin. Ulang tahun, surprise ulang tahun dia, ya. Gua habis berapa? 59 juta. Mana? Di Sofia Gunawarman. Mana dia nanya, "Baby, gua harus ganti nggak? Gua harus bayar nggak?" Enggak. Cuek aja dia. Dia mana pernah punya pesta ulang tahun semeriah itu di Jerman atau sama temen-temennya. Palingan ngebir, palingan makan steak murah. Tony, aduh, gua udah tahu alamat, Kak. Alamat. Kau Tony, sialan, gua track. Lu semua sialan. Kalau bukan karena kakak gua, lu melarat di sini, hei. Kaniki kerja keras hidupin lu juga anjir tuh. Tanya Derry tuh. Tanya Derry. Tony itu seumur hidupnya belum pernah naik bisnis kelas. Apakah gua benar? Am I right? Bener gak sih? Tolong ambilin vibe gong di bawah. Tony itu seumur hidupnya, sekeluarga-keluarganya tidak pernah naik bisnis kelas. Baru sama Nikita Mirzani, Tony merasakan nikmatnya naik bisnis kelas, dilayanin sama ibu-ibu. Nikita, lu goblok kalau soal cinta. Emang gua goblok kalau soal cinta. Kenapa? Laki-laki bego emang, kecewakan Nikita emosi. Hahaha, lagi salah ngomong. Hahaha, ngakak lagi salah ngomong. Cuman gua yang bisa ajak dia naik bisnis kelas. Kanungki bilang katanya. Apa? Gue lihat secara langsung di Singapura, lo itu nothing. Semua nih kita. Tanya Kanungki, gua pernah ajak yang namanya Tony Dedola ke Singapura, ya. Ada, lu lihat di Instagram gua. Namanya Kanungki, dia tinggal di Singapura. Gua kenalin dia sama Kanungki. Gua ajak dia ke restoran. Sadar diri kek. Biasanya kan boleh keluarin kartu kredit masing-masing. Dia diem aja. Sampai Kanungki bilang apa ke gua? "Nikita, are you sure with Tony? Dia nggak bayar loh makanan. Dia nggak bayar loh." Itu Singapura, di mana Singapura waktu itu? Restoran yang mahal itu, yang chefnya dari luar negeri itu. Dia sama sekali nggak bayar. Gua sama Kanungki malah yang berebutan ngeluarin kartu kredit. DM Kanungki, gua bohong atau tidak? Tanya dia.
Gua mau pergi nih, misalkan off air. Gua kan mau off air ya. Gua kan pasti kalau off air last flight, pulangnya first flight, itu udah pasti. Tiba-tiba gua mau ikut, gua udah bilang, lu kalau nggak bisa menghasilkan apa-apa untuk gua, apalagi dia posting. Banyak. Iya, 57 juta ini untuk beli apa? Kalung sama gelang. Ini harganya. Kalung sama gelang. Enggak, 50 juta. Tunggu. 11 juta, 57 juta, 90. Of course she paid for me because she took all my money. She telling you bullshit. Ini bisa gue jelasin ya. Jadi waktu gue berantem sama Tony ya, Anthony Dedola yang sekarang selebritis ya. Waktu gue, when I fight with you, I want to go to Switzerland. Ke Swiss. Gue udah beli tiket pulang pergi. Karena belinya dadakan, harganya 95 juta. Dia tidak mengizinkan gue untuk pergi. Akhirnya dia bilang, lu gak boleh pergi, gue gantiin tiket lu. Ya ini dia gantiin tiket gue. Ini yang 95 juta ini dia gantiin tiket gue. Nih. Itu benar, dia gantiin tiket gue, itu benar. Tony, lu lagi Tony, you watching me ya. I explain everything, don't worry. Nih. Ya lu 50,54 Myanmar. Ini itu uang Malaysia. Ini nggak ada harganya. Lu cuma beliin makan anak gua pizza doang. Lu hitung. Ari Wibowo. Anjing. Jadi kayaknya Softtek bangsa. Anjing. Kayak Ari Wibowo babi. Nih 92 juta. Tony Dedola and his mother and his father. Listen ya. Ini uang dikembalikan ke gua karena gua sudah membeli tiket untuk ke Swiss saat gua berantem sama Tony dan Tony tidak mengizinkan gua pergi. Terus gua bilang, kalau lu tidak mengizinkan gua pergi, ini tiket tidak bisa dibatalkan dan uang gua akan hilang secara cuma-cuma. 92 juta ini nggak bisa lu pungut di got. Akhirnya dia bilang, oke, gua ganti tiket lu. Dari mana duitnya? Gua cari. Ini dia ganti uang tiket. Apalagi? 57 juta. Jadi gini, 52 juta. 57. 57 juta. 57 juta ini ya, kan dia nanya ke gue, "Kamu mau hadiah ulang tahun apa? As a gift for my birthday." Gue bilang apa aja. Tapi kok gue lagi suka lihat orang-orang pakai kalung clef gitu ya. Apa? Fly clip ya? Flying clip. Fun clip. Di Indonesia tidak ada. Akhirnya dia transfer ke rekening gua. Gua disuruh beli sendiri. Bener nggak? Dea? Gara-gara dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu. Nah, gara-gara dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu. Akhirnya dia kirimin gua duit. Buat gua beli sendiri. Terus gua bilang, di sini nggak ada yang asli karena tokonya nggak ada. Akhirnya dia minta tolong Dea buat pesenin tiket, tapi gua yang bayar ke Singapura pulang pergi untuk datengin ini store. Dan ada store-nya di Singapura. Apalagi? Gue bisa jelasin Tony, don't worry. 11. Sampai 100k gue bikin Instagram lo. Until 100k I make your followers. Apalagi? Apalagi? Udah gue gitu aja kali ya. Oh iya. Apalagi? 11 tadi. Nih, ini Ari Wibowo kedua nih. Segala KFC, segala macem lo posting. Gak sekalian softpack. Untung gue softpack beli sendiri. Tapi itu dia ada duit kak. Dari mana duitnya? Jadi gini. Dia itu dulu polisi. Ya dia polisi. Dia sudah berhenti. Nah kalau di Jerman. Kalau lu udah berhenti jadi polisi. Lu digaji 20 juta per bulan. 20 juta per bulannya itu. Dia tabung. Terus dia gak mau tinggal di Jerman. Dia sendiri bilang kok sama gue. Dia paling benci sama Jerman. Dia gak mau hidup di Jerman. Dia tidak akan mau balik lagi tinggal di Jerman. Bahkan dia ngomong sama gue. Lu gak kangen sama ibu bapak lu? Enggak.
Gua tahun lalu ngajakin dia ke Jerman waktu visa gua masih hidup ya. Masih hidup sampai Desember 2021 kalau nggak salah ya. Gue bilang ke Jerman yuk ketemu ibu bapak lu. Dia nggak mau. Sekarang sosokan dia mau ketemu ibu bapaknya. Ya karena dia mau kemana? Dia rumah nggak punya. Dia pekerjaan nggak punya. Ya. Terus mama bapaknya bebasin dia untuk bawa cewek. Dipakai di kamar. Gimana itu asuhan orang tuanya? Gue juga nggak ngerti. Dia sendiri yang bilang. Apalagi dia posting. Gak tau nih, gue lagi lihat. Hah? Aduh, Coba lihat. ntar belum dong, sabar tuh. Jadi kalau kalian mau ambil Tony silahkan. Cincin uang siapa? Cincin uang gua. Gua bayar 1,7. Kurangnya 700 juta itu Tony yang bayar. Jadi lebih banyak uang gua dibanding uang Tony. Dan itu ingat ya, di garis bawahi, itu adalah uang mahar. Uang mahar pernikahan untuk beli cincin pernikahan yang akan dilangsungkan di Spain. Untuk beli baju pernikahan aja, dia nggak punya duit. Akhirnya gue minta tolong Koko Seba. Rolex uang siapa? Rolex uang gue. Dia ulang tahun mau minta jam Rolex. Alhamdulillahnya, untungnya saat gue ke Plaza Indonesia, gue ke Plaza Indonesia sama siapa sih? Alhamdulillahnya gue ke Plaza Indonesia ke store Rolex lagi kosong. Terus dia bilang gini, boleh nggak gue pakai jam tangan Rolex lo? Gue gedein ya, akhirnya dia gedein di Senayan City. Lu tanya Senayan City, itu kalau nggak salah 4 hari lalu. Yang tolol siapa? Gue yang tolol. Itu duit mendingan buat gue daripada si Tony. Udah terlanjur. Ini gue cuman membalas apa yang Tony posting di story, ya. Belum ada lagi. Lagi ngebahas Legoland. Mana? Ini gue hanya membalas. Gue hanya membalas story-story yang ada di Tony. Itu aja. Ya, dan gue yakin sih yakinnya dia itu anak pemalas. Kalau dia nggak pemalas, clothing line dia itu udah pasti jadi sekarang. Iya, sayang banget. Bener nggak? Itu dari pas gue di penjara harusnya dia tuh udah ngelakuin semuanya tuh, clothing line, bikin baju, pilih bahan segala macam. Ini sampai 8 bulan dia aja nggak pernah nanyain gue, baby what I have to do ya, nggak pernah. Berapa? 500.000 doang dia keluarin, dia hitung. Lu Ari Wibowo kedua, Antonio, you are same as Ari Wibowo. You can read on Google. Ari Wibowo. Lu sudah ngasih tahu sebelum dia pergi. Dia nanya, kenapa Ari Wibowo? Pungut Tony dari mana? Dari Bali. Boleh Bali. Kan aja bilang ya, waktu Niki ke siang Singapura itu belum pacaran, tapi Tony pintar ngambil hati. Terus dia gitu ngerti. Coba ngomong sini toh, biar terbukti, Itu kan itu chatnya Kanungki kan? Ini dia ngechat ke sini. Nah, komen. apa lo? Jadi Kanungki bilang waktu di Singapura kan emang belum pacaran. Terus dia gitu Tony tuh pintar ngambil hatinya Kaniki. Terus dia gitu, padahal walaupun Kaniki waktu di Singapura tuh nggak suka sama Tony. Itu udah jelas. Waktu ke Singapura dia yang main ikut. Gue saksinya di bawah. Dia yang mau ikut ke Singapura. Dia dari Bali ya kan. Dari Bali terbang ke Jakarta terus buat ke Singapura. Dia bilang mau ikut. Itu dia ngemis-ngemis emang. Kan udah seperti cuekin. Itu di Singapura. Ingat gak ya, Itu di Singapura gue cuekin. Bahkan kita pisah kamar. Bener gak gue pisah kamar? Gue pisah kamar sama Tony. Terus dia ke chefnya judes gitu-gitu. Iya. Yang tegur Kanungki aja. Iya kan itu tuh sama Kanungki gara-gara saya dijudesin. Coba ngomong sini. Coba lihat lagi Instagram. Terus waktu dinner pas ada restoran mahal, terus di gitu si Tony mukanya judes gitu ke chefnya. Dan Tony nggak tahu kalau itu chefnya temennya Kanungki. Kanungki itu ada orang Singapura, orang kaya cucok di Singapura. Terus di gitu Tony mukanya judes. Iya. Terus dia tegur sama Kanungki, nggak boleh kayak gitu katanya.
Padahal dia miskin. You are poor, but kenapa lu judes? Nih ada lagi. Yesterday, her friend Mail texting, she had an accident. Fake katanya. Mail, dia posting ini Mail, mobil. Fake katanya. Jelasin. Mana itu fake? Nih, katanya gini, yesterday her friend Mail texting me that she had accident. Fake nih. Dia ini nggak fake ya, itu pas dia mau nyamperin gue ke Senopati karena gue lagi di Senop. Dia mau nyamperin gue sama temennya. Fake. Aduh, nomor gue fix ganti. Lu bilang aja, Tony, lu sadar diri. Tony, lu inget gak lu waktu itu udah dicuekin pas di Bali, terus lu ngemis minta pengen ayo dong baikin gua maksudnya maafin gua, belum say sorry. Ingat gak dia nyusulin kita makan? Iya. Terus apa, gitu pokoknya intinya lu jangan kayak gitu. Lu di sini aja baju nggak ada, yang lu tinggal itu baju gembel semua. Handphone lu aja masih gembel, masa kalah sama gue? Gua aja 14 Pro Max lo 1 tera. Enggak, dia habis 14 Pro Max juga beli. Iya, tapi masih duluan Eke, nggak bisa kayak gitu. Lu tuh dulu ngemis ya, lu ngemis sampai minta mohon. Ya udah, gua ke Singapura pakai duit gua sendiri, kata dia gitu. Dia ngemis dan katanya biar anak-anak ada yang jagain. Dan lu tahu tentang Raimundo, siapa yang visa buat visa dia netap di Indonesia, siapa yang bayarin? Ini lu. Yang 40 berapa juta? 49. Lu ngomong sini. Tony, biar Tony, si Tony pasti nonton. Tony ini lagi nonton. Tony udah centang biru ya, jelas lah orang dia deketin gua. Kenapa? Jelasin soal visa yang biar dia stay. Dia kan kemarin minta buatin tolong untuk visa stay yang lebih lama karena biar dia nggak capek bolak-balik ke Singapura ya kan? Antonio, kamu capek untuk bolak-balik kan? Aku tahu. Nah, tiba-tiba kita minta tolong salah satu rekan kita untuk biar dia bisa mendapatkan visa yang lebih panjang. Let's say kayak kalau nggak salah 6 bulan gitulah, or something aku lupa. Nah, itu biayanya tuh sekitar 54 juta. Itu udah dibayarin ya, udah dibayarin. Terus syaratnya dia cuma tinggal pergi, habis itu kayaknya dia udah dapet juga karena dia udah balik lagi ke Indo itu pas ngambil anterin Loli ke London. Kayak kamu udah punya deh. Enggak, belum kan dia ke London cuma 3 hari tuh, harus 4 hari soalnya tuh. Itu udah harus bayar 54 juta. Uang siapa? Ya uang siapa lagi kalau bukan uang lu, Cong. Jadi everybody, Antonio, itu kamu beli label di temen aku, bayar dulu. Sumpah demi Allah. Berapa duit? Belum. Gue mau teks lu nih, Antonio. Aku mau teks kamu. Kamu kan pesen label baju, udah dipesenin ke pabriknya, tapi kamu belum bayar. Berapa? Ya sedikit sih, 5 juta. Banyak lo itu, 1.000, 2.000 lu pesen ya. Gimana itu label? Gue mau jadiin apa? Niki sudah diceraikan di IG. Sebelum dia ceraikan gue di IG, gue udah ceraiin dia duluan sering. Dari bulan Februari. Siapa itu? Fans? Gue ganti nomor udah. Anjir. Gak usah gitu aja Antonio, celebrity now, have a much follower. You have to pay Dea 5 million because you ask Dea to apa namanya? To search label for your t-shirt, and then the label is already done. Nah, dan kamu tidak balas chat aku. Dan you have to pay. Aku harus bayar ini. Ya kalau 5 juta kecil. It's your responsibility. Gimana ini, Tuhan? You know? Doldola, tolong. Doldola, Antonio Doldola, bilingual Doldola. I'm sad, you know. Memang itu tuh kecil 5 juta. You know what? All my friend, my family, close friend, lu tahu nggak? Satu lagi, si Antonio itu jealous sama yang namanya Dokter Oki. Ada lagi jealous sama Dokter Oki Pratama. Sampai gue ngomong sebenar-benarnya tentang Dokter Oki. Dia jealous sama Dokter Oki, dia bilang gini, dia atas kamar.
Lu ada affair ya sama Dr. Oki? Kamu ada affair ya sama Dr. Oki Amor? Why? Why you say that to me? No, because he always give you a expensive gift, especially when your birthday, katanya. Lah, memang dia kan kalau ulang tahun selalu kasih begitu setiap tahun. Terus maksud lo gue punya affair gitu sama dia? Sampai gue jelasin, masa dia cemburu sama Dr. Oki? Coba. Terus abis itu dia gak suka sama Mail. Padahal Mail udah ada di hidup gua 12 tahun, 13 tahun sama sekarang. Coba. Terus dia gak suka sama pembantu gua. Katanya pembantu gua main handphone melulu. Ya main handphone lah kalau udah selesai. Terus mau main apa? Main ini, jaga lilin. Kan enggak. Antonio, dia cuma baca doang. Antonio, why you just read the message? Baca. Why you just read? You have to pay Dea 5 million. You have to pay her. Dari pabrik ini. Antonio Dedola. Even though you are in Germany, your country, even though you are apa namanya, kalau udah gak kerja lagi, gue jadi lupa bahasa Inggris gara-gara hidung gue gatal. Walaupun lu sudah tidak, you are not police anymore. Who said that I cannot do anything with you? Who said that? You are nothing, you know. You are nothing. Intinya lu yang tolol. Memang. Kan gue udah ngaku gue yang tolol. Memang. Kan gue bilang gue itu selalu luluh kalau ada laki yang bisa mendekati anak-anak gue. Kan gue bilang. Jadi lu mau ngatain gue tolol, mau ngatain gue bego, ya terserah. WhatsApp Anthony baik-baik loh, nagih uang label itu, tapi dia nggak balas WhatsApp aku. Mana WhatsAppnya? Hah? Mana WhatsAppnya? WhatsApp gua. Ke Tony. Nggak dibaca, nggak dibalas. Iya nggak apa-apa, kasih unjuk aja kalau dia nggak bayar label. Dia udah pesen. Isa Jega numpang pansos tuh. Biarin aja lah dia mau pansos. Dia ngejelekin nama gue sekali aja. Sekali aja dia jelekin nama gue. Sekali aja. Ntar lihat hasilnya. Udah gak mau ada urusan sama dia. Tapi sekali aja. Tuh lu pesen ini. Dari tanggal berapa? 14 Februari. Dari tanggal 14 Februari dia nagih uang 5 juta. Karena lu pesen label ini. Tapi lu cuekin WhatsApp-nya Dea, Tony. Tolong. Lu cuekin WhatsApp-nya Dea, you cannot pay 5 million. This is your stuff for label, for t-shirt. Kasian tuh abang pabrik, Tuhan. Dodolang. Dedolang. No, bisa nih udah dikirim sama dia. Dedolang. Ampun dah, masa gua harus nangangin lagi. Bener nih si Dodolang. Gue sih ya di dalam hati gue si papi online lagi nonton aja. Ini kan memang untuk umum, ya kan? Gue hanya membalas postingan yang si Tony posting. Terus sekarang. Hah? Dia don't worry, you are the next who's testing me such. Oh repot, gue sebar nomor lu ya. Siapa itu? Tony. Mana? Abang kenapa? Katanya Mahil begini. Mana lihat kan? This guy Mail is talking, just wait for more, katanya. Dea, don't worry, you are the next who was texting me such a. Okay. Apa itu apa sih? Apa nih dia posting. Berarti dia nonton. Dea, I think he make a mistake. It was 100 before. I told Nikita the price is because dia aja ngaku di sini. Dia selalu tanya harga sama gua, karena gua tahu harga supaya dia nggak dibohongin sama orang. Aduh, Anthony Dedola. Ntar dia ngirimin bukti transfernya. Itu bukti transfer plastik ya? Ini bukti transfer plastik ya. Ini ambil plastiknya anjing. Gimana plastiknya? Itu plastik ya, plastiknya udah gua kirim ya. Itu di gudang, minta sama Teteh di gudang. Ada gila-gilanya. Yang ini lu belum bayar labelnya, Cumi. Antonio Dedola, lu mau bohong apa lagi?
Yang ini lu belum bayar, yang ini lu belum bayar, ya. Kan gua bilang kalau 1450 itu kemahalan atau Terus akhirnya nih gua udah kita, dapet. nih gua kasih lihat belakang. Emang Anthony Dedola nih sinting ya, dia lagi gila, dia lagi depresi karena dia kan sebenarnya cinta mati sama gua dan akhirnya kita harus berpisah secara tidak baik. Nih, tuh dia selalu tanya, dia tuh selalu tanya sama gua karena gua ngerti sama bisnis. I told Nikita the price is one piece 2.750 because the size is elegant, the price change later because screen. Nah, ini yang belum lu bayar, yang lu belum bayar itu ini, ya. Ini yang belum lu bayar tuh ini. Label. Dedola, Yang ya. bayar kemarin plastiknya udah ada ya. Nah, ini apa nih? Ini apa nih dia? Mana? Ini. Postingan Bukan, itu mah invoice dia yang dia pesen di Bali atau siapa? Nah, kalau ini aduh, kebanyakan bohong lu, Tony. Itu yang di Bali. Ini invoice-nya si Tony yang dia pesen di Bali, yang katanya kemahalan. Terus gue pesen yang lebih murah. Lalu si Dea pesen yang lebih murah, ya. Kasih sampelnya sampai 3 kali, nggak kelar-kelar. Udah approve, pabriknya udah buat, harga udah oke. Nggak ada. Ya, Antonio, I know you still love me. I know that you begging many time until you crying, until you kiss my foot, my leg, ya. And then ternyata mau ngeluarin produk, makanya ada keributan dulu. Nggak ada keluarin produk, nggak ada. Itu produk dia. Dia kayaknya yang mau ngeluarin produk tuh dia. Plastik gede kan? Nggak ada juga yang mau beli. No. Nih. Udah ada Nah, plastik gede ya. Ini yang 5 juta. Bukan, itu yang dia kirimin bukti transfer. Ini Nah, bukti transfer 5.700.000 ini ya dari belakang. Bukti transfer 5.700.000 ini Dea ya, Tony Antonio Dedola Beringel ya. Buat plastik yang ini yang lu pesen untuk baju, kalau untuk packing dan ini berkardus-kardus, ada 3 kardus di gudang. Nih. Tuh udah ada. Nih. Ini 5.700.000 tapi label yang buat di kaos belum dibayar 5 juta juga. Ya, ini yang lu udah bayar. Lu mau bohong apa lagi? Antonio mau dijadiin kucing sama Opung, ambil. Ya, ambil silahkan ya. Saya sudah tidak peduli karena saya tadinya cuma membiayai 3 orang plus pembantu 4 ditambah 1 sama si Tony, sekarang sudah hilang. Jadi saya nanti ke Korea dan ke Jepang nggak harus beli 4 tiket bisnis tapi 3 saja cukup ya. Jadi kalau ada yang mau ngambil si Anthony, ambil, silahkan. Gue mah gak pernah bohong-bohong masalah duit ya, bener-bener ya Antonio Dodola. Enak aja ya, lu bener-bener ya. Ayo sedikit lagi 90k. I didn't pay my bill, it's my account. Why I have all these sections because it's her bank account. Hahaha. Kata. Tuh lihat, ini yang sudah lu bayar untuk plastik 3 box. Ini cuman diambil sedikit, cuman 3 box, ya, cuman 3 box. Tuh, plastiknya udah ada no. Ayo dikit lagi. Siapa yang bisa menghilangkan akunnya Anthony, Tony.Dodola, akan gua kasih cash and carry 100 juta sekarang juga. Kasih bukti yang konkret, ya. Gua gak pernah bohong ya. Karena ternyata dia punya tujuan dan maksud tertentu. Tapi t-shirtnya juga belum jadi.
Iya, ini gua udah dia ngejar-ngejar ini gua. Tapi sih kalau dia ke Bali aja. Lihat aja. Hah? Nih, Mail yang akan gebukin lo. Mail will fight with you. Nggak peduli gue di penjara yang nanti. Come here. Anthony Dedola, when you go to Bali or Asia, ya, then I can find you. Gue bakalan jamin tangan gue yang bakalan sendiri yang Ya. ngotorin. Gue bakalan ngotorin tangan gue buat nonjok muka lo. He will punch you. He not scared if he going to the jail. Okay? If you come to Asia or Bali, you will see how many people will kill you. For sure. Because so many people get hurt because of your mouth. Mulutnya Tony itu jahat. Kalian gak ada unfollow orang ini, malah penuh, malah Instagramnya makin banyak itunya. Ternyata dia punya tujuan tertentu, pengen jualan t-shirt, makanya dia begini. Tony ini sama kayak mantan gua tuh. Tony, you say that you never do this, you will never do this because you are polite. Now you are just people from village. You know, I hope nih ya, gue nggak mau jahat. Ibu lu kan lagi sakit ya. Doa gue ini kalau sudah tersakiti ya, itu manjur. If I pray to God, ya, it's always becoming true. About your mothers, you have to be careful, Antonio. I talk with you, right? You have to be careful. Jadi buat kalian yang bisa menghilangkan akunnya Tony Dedola, saya akan kasih 100 juta cash. Saya akan kasih 100 juta cash. Report rame-rame saya akan bagi-bagikan 100 juta untuk 100 orang. Ada Mbak Solena katanya. Kayaknya ngilangin akun mau kakak padahal kepo takut digembok IG-nya jadi neti. Om Isa bisa bahasa Inggris dia. Palingan si bencong itu yang habis umroh nge-DM si Tony. Untungnya si Tony udah tahu dia bencong. Apa? Bohong dari mana gue? Berantem terus cong, banyak endorse terus nih. Paid promote lumayan. Belum transfer. Ya, terus baru berapa? Belum barusan. Tuh, Instagramnya dia apa? Gue mau lihat tambah banyak enggak? Oh, ada lagi. No, if I go back to Indonesia, so many people will punch me and kill. You can hear everything on her Nikita live video. Apa sih? No, if I go back to Indonesia, so many people will punch me and kill. You can hear everything on her Nikita live video. Yes, sure. Jangan, not in Indonesia, also in Germany. You said that before on your live. You're not scared because you are in Germany. I cannot do anything. You say that. Because so many people hurting because of you. Iya, sakit hati. Sakit hati semua. Mail sakit hati. Iya tuh Mail sampai. Dea sakit hati. My brother sakit hati. My sister sakit hati karena lu ngejelekin gue di Instagram. Padahal gue tidak menjelekan lu. I'm never say that you stolen the money. I'm never say that. I said, why you bring my bag, my ransel Gucci, and all stuff, Bag. brother, lintang stuff. Why? Kenapa lu tulis panjang-panjang di Instagram soal bracelet segala macam? Gue tidak pernah memberikan apa-apa. Gue meminjamkan, ingat ya. Gue meminjamkan, lu nya aja kepedean. Lu nggak bisa bedain borrow sama ini buat lu. Kan gue bilang, you can use this, you can wear this.
Kalau gue bilang, baby, this is for you. Beda cerita. Beda cerita. Antonio, I know you still love me. You say that to me many times. You say that to me many times. You love me. You love me more than anything. You love me more than anything. You know? I know that. But last night, I'm still talking to you. I said, waiting for me in Doha. I will go to Doha and we go together. But you don't want. You don't want. Because you're scared about me. Right? You're scared about me, right? I thought you. We start from the beginning. And then you agree. We not fight. 1 week we not fight. We love each other. We watching a movie together. We drink wine. We hugging. We kissing. But you just disappear at 5 o'clock in the morning without telling anybody here. Your language is so weak. Iya, so weak. Kenapa emang? Masalah buat kalian. Am I right, Tony? Am I right? Ada lagi nggak? Coba. Duh, kok hidung gue gatal ya? Ini kayak kayaknya gara-gara bisa ketabrakan dah. Gatel kayaknya ada yang luka di dalam. Gara-gara semalam tabrakan mobil. Taruh, coba ngecek tiket dulu. Aduh. Garing di dalam, Marin. Kayak kedeng. Kedeng. Mana Instagram dia? Ada lagi nggak yang baru? You have to talk with your parents. If you die, maybe because of me. 3 things always show up: the sun, the moon, and the fucking truth. But you not truth. You are not truth. You are lying. You are lying. This is you. This is you. You see this one? You see this one? You see is when she isn't it in different in camera. Gua di belakang kamera tuh lebih nice, ya. Lu tahu, gua selalu kasih uang buat orang-orang parkir, gembel. Kenapa lu bilang ini? Berarti kan lu fitnah gue. Lu kan fitnah gue. Ya kan, kalau fitnah kayak gini kan harus diperjelas dong. Nggak boleh fitnah. Ya. Ini. 3 things always show up. The sun, the moon, and the fucking truth. So, show me the fucking truth. Show me. Show me. You just using me. Because you want to karena lu mau bikin clothing line. Dan gue baru sadar. Nih. That's why you using me. Because you want to make a clothing line. Tell the truth. Tell the truth, Tony. Tell the truth. Don't be like that. Tell the truth. Okay? You just writing, but you see me. You miss me? Of course you miss me. I'm the best one. You say that. You said that I'm the best one. Of course you love me. Of course you missing me. For sure, 100%. It's because your mother. It's because your father. If I still have parents, maybe he will kill you. For sure. Mana lagi sih? Mana lagi dia bikin apa lagi? Coba cek lagi. Gua akan balas. I will repeat. Belum ada lagi. All your story. You miss me? I know you miss me. You know that how I romantic with you. Belum ada lagi? Belum, You know that.
you know that how I delicious. Ya, didelisiusin. Deliciousin. I'm so delicious, you know. Oh, thanks God, Tony, you leave because I have to go to Korea and Japan. If you're coming with us, I have to buy business class also. Thanks God, you will leave. Diapain ini ya? Jadiin bungkus gorengan kali. Hah, buang aja. This is I threw it ya, Tony. Enggak, buat ini, buat apa? Buat sampah tai anjing. Sampah tai anjing. Oh, this is for shit coconut. For coconut shit. Pupi. Atau nggak buat skincare Kalau nggak usah lah, buang aja lah. Sudah ini. Nah, makanya tidak boleh ada barang-barang Antonia Dedola di rumah. Sudah selesai. Abang. Kelar. Ada lagi? Belum. Enggak, itu Jimail itu. Ya anjing. Ada lagi? Mau nggak, Tony? You want me to showing how much you love me with the what in the WhatsApp? You want? You want me to show them how you're begging me to not divorce you? Or you want me to show you how you fuck the girl and then you record? And then your father, your mother can see how best his son in Bali. Kok ini nggak ada komen ya? Komennya hilang. Dia ngomong apa kak sampai kakak tampar dia rahasia? Kecilin. Rahasia itu nggak boleh disebutin karena tidak baik. Ya, itu tidak baik. Tidak boleh disebutkan. Lumayan kan kalian dapat penghasilan dari Instagram dimasukin ke YouTube. Mudah-mudahan duitnya bisa dipergunakan dengan baik. Bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk di rumah. Ya. Saya sekali lagi awalnya memposting pernikahan saya tidak menjelekkan dia. Saya hanya menanyakan kenapa Anda membawa tas kesayangan saya yang selalu saya bawa traveling dan baju adik saya. Suddenly kamu Tony, you write the story on your Instagram. That's make me so angry because I'm never say that. You create everything. Yeah? Okay? Everything is done. Dia masih ada itu nggak? Masih ada? Bahkan itu mah baru itu. Lupa disek-sek. Oh enggak. The fucking truth. So you have to talk truth. That you are love me. That you are need me. Don't worry. Anytime you ask me for help, you can calling me even though you make me sad, you make me crying, you hurting me, it's okay. Anytime you need me, just calling me. Okay? I do this because you post this many times. Maybe you want to get followers a lot, but you have to remember you are nothing. Okay? You are nothing. Even you have a lot of followers, still you are nothing. Ada lagi dia? Ada lagi.
Tuh. Oh, yesterday and now. Gue pakai plester. Habis itu gue nggak pakai plester. Ya iyalah, kan gue habis perawatan. Kan ini plesternya cuma nutupin ada nggak sih bekas sedikit? Nothing anymore. You watching me, baby, amore. Amore, I love you. Amore, like you always write to your girlfriend, amore, baby. But I like to calling you baby. You watching me. You watching me. Now you get a lot of followers and verified. But trust me, it will be gone soon. Then you have to start from zero. Okay? Ciao, ciao. I love you. But it's different already. Love as a what ya? It's a friend lah. Udah teman aja lah. No friend. I don't want to make friend with him. Coba. Because Ini dia. gue translate coba. Ini. Masih banyak yang telepon ya? 680 Cung. Emang disebar sama teman lo? Jelas. Sama siapa? Tony. Si anjing. Kan dia begini tuh. Dia begini. Sama dia di zoom out. Apa enggak jelas nomor? Because Antonio de Dola, because I was pregnant, I was carry your baby in my tummy, but she's only 7 weeks. That's why I love you. But yeah, done. Everything is done. Thank you so much for being a good husband, like you said. But orang-orang di rumah yang tahu, tapi lu bilang katanya you are being a good husband. Thank you so much. You being a good daddy, even though you never teach my kids, study with my kids. It's okay because you say that. And thank you so much. And thank you so much untuk hadir tuh apa ya? Jadi Telah hadir kan maksud lo? Duh, kayaknya hidung gua ada luka deh, bekas tabrakan. Itu yang bukan sih yang lo mau sampein. Thank you for thank you for 10 months, mostly 2 months again. We have a holiday in Maldives. I book everything for us, but it's okay, I can cancel it. And don't forget, you also have a ticket, then you have to give it back because it's 45 million. If you're a gentleman, just give it to me because this is my money, because we are not together anymore, okay? This is ini sudah, gue udah nggak mau bicara banyak, gue udah nggak mau bicara apa-apa lagi, ya, karena gue juga sudah banyak membantu lo, membantu dalam segi, bisa juga ngefollow dia, coy. Bisa Zega, dia udah tahu lu bencong, lu mau ngapain? Gila kali lu ya. Orang dia sempat nanyain gua, itu dia bukannya bencong, kok dia umroh? Lu udah ketahuan bencong, gila. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, teman silahkan. Teman silahkan. Up to you. But Tony, I let you know,
there is the name is wah yang follow banyak banget. Cewek-cewek, ya selamat ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hatinya Tony. Tapi Tony ya itulah seadanya. Gimana sih cara lihat itu? Following? There Antonio, there is the name Isa Zega. You know that before I talk to you, he is a transgender, but he following you. Maybe he want to talk personality with you on DM, but it's up to you. And he also my haters, as you know that. Jadi ya udah, bye. Karena gue harus ganti, gue harus kasih kelihatan plasternya. Ini ada plaster di sini gua yang harus gua ganti dan sakit banget. Jadi gua harus udahan dulu.